Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ratu Deslim. Rahasia majikanku sudah memasuki part ke-21. Sebentar lagi cerita ini akan tamat tentunya. Tapi jangan khawatir, akan ada cerita lainnya. Simak terus channel ini ya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share agar yang lain bisa menikmati. Subscribe dan aktifkan lonceng agar mendapat pemberitahuan cerita apa saja yang akan saya tayangkan nantinya. Dilarang copy cerita ini dalam bentuk apapun karena Anda akan terkena pasal hak cipta. Gunakan headset agar suara terdengar jelas. Selamat menikmati. Jangan lupa ya, setelah cerita ini tamat akan ada cerita lainnya untuk Anda. Terus ikuti channel ini. Apa yang kau lakukan, Laila? Lancang sekali kau menamparku. Kau bermain serong dengan suamiku, bukan? Ah, jadi kau sudah tahu? Baguslah kalau begitu. Laila begitu berani. Nyonya Vivian melotot ke arahnya. Bantal yang ada di tangannya ia lemparkan ke wajah Laila. Sahabatku itu terhuyung. Dengan sigap kutahan tubuhnya agar tak terjatuh. Di luar dugaan, secepat kilat Laila menyambar rambut Nyonya Vivian dan menariknya dengan kuat. Dasar perempuan jalang. Kau tak puas dengan satu lelaki saja. Mampus kau, Vivian. Akan kubunuh kau malam ini juga. Semua sudah di luar kendali. Bantal di tangan Nyonya Vivian terjatuh ke lantai. Rambutnya dikuasai oleh Laila. Ia menjerit kesakitan. Posisinya sangat sulit. Laila memutar tubuh perempuan itu hingga posisi Laila berada di belakang, sambil terus menarik rambut pendeknya. Ia kesusahan menggapai sesuatu dari tubuh Laila. Kepalanya makin tertarik ke belakang hingga ia terjengkang dengan posisi telentang dan kaki tertekuk. Persis seperti orang kayang. Laila melepas rambutnya. Beberapa helai kulihat menyangkut di jemari Laila. Perempuan predator itu tersedak. Lekas ia duduk, lalu berdiri. Tangan kirinya menunjuk wajah Laila. Kau kupecat. Pecat saja, perempuan jalang. Mereka saling meneriaki satu sama lain. Aku yang ketakutan tak berani berbuat apa-apa. Yang satu serakah dan tak merasa bersalah. Yang satu tengah terluka. Aku tertawa di dalam hati karena melihat keberanian Laila. Andai dulu Tresia aku buat seperti itu. Ah, sudahlah. Pergi kalian. Tak ada gunanya kalian di sini, ujar Nyonya Vivian seraya mendorong tubuhku yang berdiri kurang kokoh. Aku pun terduduk di lantai. Pantatku mendarat sempurna hingga menghasilkan rasa sakit luar biasa. Au, kau tak apa-apa, Nur? Tanya Laila khawatir. Aku tak apa. Ayo kita pulang saja, Laila. Biar dia urus anaknya. Tidak, Nur. Perempuan ini pasti ada niat jahat. Felicia dalam bahaya jika kita tinggalkan bersamanya. Kau lihat bantal yang dia pegang? Aku yakin perempuan ini pasti akan membuat Felicia tak bisa bernapas. Sidik jarinya tak akan tertinggal. Ia selamat dari pemeriksaan polisi andai itu terjadi. Kau mengerti maksudku, bukan? Untung kita cepat datang. Aku menatap wajah Nyonya Vivian. Ia membuang muka sambil memperbaiki rambutnya yang kusut. Ia tak berani melihat. Benarkah kau ingin membunuh Felicia, Nyonya? Kata siapa? Jangan asal menuduh. Kalian bisa kutuntut nanti. Untuk apa bantal itu? Aku hanya ingin tidur di samping anakku. Apa itu salah? Tidak. Dia bukan anakmu. Felicia anak kakakmu yang mau mati gantung diri. Nyonya Vivian melotot. Ia tak takut lagi melihat wajahku. Sembari melangkah perlahan, ia mendekat ke arahku. Wajah kami nyaris bersentuhan. Dari mana kau mendengar cerita murahan itu? Tanya Nyonya Vivian seperti membaca isi pikiranku.
Aku tak mungkin mengatakan bahwa Nyonya Lena yang menceritakan semuanya. Perempuan parubaya itu bisa dalam bahaya. Nyonya Vivian bisa saja membayar orang untuk menghabisinya di penjara sana. Siapa yang tak akan tahu cerita busuk seperti itu? Berani sekali kau, Nur. Maafkan saya, Nyonya. Apa yang Anda lakukan sudah melampaui batas. Anda bisa saya laporkan ke pihak yang berwajib. Ingat, Nur, kau terlibat dalam pembunuhan Felix. Jangan harap kau akan kubiarkan selamat, bisiknya di pangkal hidungku. Kurasa Laila tak mendengarnya. Tubuh ini menggigil. Bagaimana jika polisi menganggapku sebagai tersangka? Nyonya Vivian punya banyak uang meski semua itu milik Felicia. Ia bisa saja menggunakannya untuk menyuap petugas. Nasibku seperti di ujung tanduk. Saya tak akan membongkar rahasia itu asalkan Anda mengizinkan Felicia tinggal bersama saya. Berjanjilah tak akan mencelakainya setelah saya keluar dari pintu itu. Baiklah, jika itu maumu. Kau harus tetap bekerja sebagai tukang cuciku. Kau punya syarat? Aku juga punya. Baiklah, Nyonya. Tentu saja aku setuju. Masih banyak yang ingin kukorek dari Baron dan ibunya. Misteri kematian Tuan Arman dan istri pertamanya belum terkuak. Urusan kita belum selesai, bangsat, ucap Laila saat kami hendak meninggalkan ruangan Felicia. Perempuan cantik berhati busuk itu terkekeh. Ia memandang Laila dengan tatapan jijik. Pantas saja suamimu memilihku. Kau perempuan yang kasar. Jangan harap Johnny akan kembali padamu. Kami akan menikah sebentar lagi. Ujarnya seraya tertawa terbahak-bahak membuat wajah Laila memerah. Saat Nyonya Vivian tengah tertawa lebar, tiba-tiba saja Laila berlari ke arahnya dan menyumpal mulut perempuan itu dengan tisu yang ada di tangannya. Perempuan itu tersedak dan terbatuk-batuk. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Mampus kau. Lihat saja. Akan kubalas kau, Laila. Akan kuketahkan pada Johnny agar mempercepat pernikahan kami. Kau pasti akan menangis darah. Lihat saja nanti. Kali ini kulihat Laila begitu lemah. Ancaman Nyonya Vivian membuatnya terdiam. Bahunya berguncang. Kulihat matanya penuh kaca dan ia pun kalah. Cairan bening itu. Sudahlah, Laila. Kau perempuan yang kuat. Lupakan saja mereka. Kau bisa mendapatkan yang lebih baik. Bujukku sembari merangkul bahunya dan mengiring keluar ruangan VIP itu. Aku tak sekuat itu, Nur. Aku ini lemah. Johnny lebih memilih perempuan itu daripada diriku. Tak bisa aku bayangkan saat mereka menikah dan berbulan madu. Apa yang dilakukan Johnny saat diranjang denganku, hal yang sama akan dilakukannya bersama perempuan itu, Nur. Aku bisa merasakan apa yang kau rasa, Laila. Alex baru muncul setelah acara jambak-menjambak usai. Ia menatap kami dengan tatapan heran. Puntung rokok di tangannya ia jatuhkan ke lantai dan menginjaknya. Jorok sekali. Apa yang terjadi? Kau mau kemana, Nur? Aku mau pulang. Urusanku telah selesai. Jangan tinggalkan Felicia sendirian. Felicia tak sendiri. Ada Nyonya Vivian di sana. Justru dialah yang akan membahayakan Felicia. Apa maksudmu, Nur? Perempuan itu berbahaya. Jangankan Felicia, kau juga bisa dalam bahaya jika menentangnya. Alex berlari menuju ruangan Felicia. Ia bergegas masuk. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju parkiran. Laila tampak murung setelah ia berhenti menangis. Seseorang yang tampak kuat di luar, ia begitu rapuh di dalam. Rumah besar ini begitu sepi.
penghuninya masih di rumah sakit. Semoga Nyonya Vivian tak mengusik Felicia tadi malam saat kutinggalkan. Bagaimana kabar Felicia, Nur? Tanya Baron yang sedang mengambil air minum seperti biasa. Di luar cuaca lumayan cerah. Baron pasti dehidrasi bila tak banyak minum saat bekerja di halaman belakang. Ada saja yang ia kerjakan setiap hari. Tadi malam kulihat dia sedang tertidur pulas. Aku takut sesuatu yang lebih buruk menimpanya. Nur, apa kau tahu kemana Tuan Felix pergi? Selama aku bekerja di sini, baru kali ini dia pergi lama. Tidak, Baron. Aku tak tahu. Kali ini Baron tampak lebih ramah. Ia tak dingin seperti biasanya. Mungkinkah ia benar-benar menyukaiku? Aku takkan malu bila bersanding dengannya. Hari pasti menangis darah saat melihat kami berjalan berdua. Sebenarnya apa saja yang kalian bicarakan saat di penjara, Nur? Maksudmu waktu aku menemui ibumu? Iya. Selama aku bekerja di sini, apa pernah kau mendengar Tuan Armand dan Nyonya Vivian bertengkar? Pertanyaanku malah kau jawab dengan pertanyaan. Ya, tentu saja mereka pernah bertengkar. Apalagi ku dengar Tuan Armand cemburu pada Tuan Felix. Waktu itu status Tuan Felix adalah mantan kekasih Nyonya Vivian. Benar-benar liar. Nyonya Vivian pasti masih berhubungan dengan Tuan Felix saat mereka putus. Rasa penasaranku semakin menjadi. Kapan semua ini akan terungkap? Bel berbunyi. Baron beranjak dari hadapanku. Ia kembali ke halaman belakang. Mungkin ia takut dimarahi oleh Nyonya Vivian. Pasti perempuan itu yang pulang. Aku malas kalau ia ada di rumah. Lebih baik ia keluar rumah saja. Saat garasiku buka, seorang perempuan parubaya berdiri di luar. Ia menggendong seekor anjing yang berbulu tebal. Kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya. Entah seperti apa bentuk matanya. Aku tak bisa melihat. Yang tampak jelas hanya bibirnya yang merah darah. Kau siapa? Tanya perempuan yang datang mengenakan mobil sedan hitam mengkilat yang berdiri di belakangnya. Saya tukang cuci di rumah ini, Nyonya. Felix ada? Tuan Felix. Belum selesai aku menjawab, anjing berbulu tebal itu melompat dan berlari memasuki rumah. Ia begitu liar menciumi tiap sudut ruangan keluarga. Perempuan itu masuk menyusul anjingnya. Siapa orang ini? Aku ibunya Felix. Sudah 1 minggu anakku tak berkunjung ke rumah. Kupikir dia sedang sakit. Oh iya, aku tak tahu di mana Tuan Felix. Mungkin Nyonya Vivian tahu. Sofa seraya membuka kacamata. Eyeshadow yang ia kenakan begitu pekat. Perpaduan warna merah dan hitam. Mana Bruno? Tanya perempuan itu. Siapa Bruno? Tanya aku heran. Di rumah ini tak ada yang bernama Bruno. Anjingku tadi. Anjing manja itu bernama Bruno. Kupikir Bruno adalah nama manusia. Anjing itu sangat liar bila dilepas. Saat digendong ia tampak begitu jinak dan manja. Nur, anjing siapa ini? Hewan ini menggaruk-garuk tanah di sekitar pot besar bunga adenium. Baron muncul sembari menggendong anjing kecil itu. Ya Tuhan, matilah aku. Anjing itu pasti mencium sesuatu. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Tunggu kelanjutannya ya. Assalamualaikum.